Baik, selamat siang Bu. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu dari Widya Suara Kementerian Perindustrian. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Dwi Prasetyo dari CASN 2019 dari Kementerian Perindustrian. Saat ini saya ditempatkan di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, lebih tepatnya lagi di Subdit Industri Selulosa dan Karet Hulu. Seperti itu. Jadi langsung aja nih di samping saya. Eh, eh, saya perkenalkan dengan bangga, saya memperkenalkan atasan saya, rekan kerja saya, Ibu PLH eh, Subdit Industri Selulosa dan Karet Hulu, Ibu Citra Rapati. Silahkan Bu, memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Citra Rapati. Kebetulan saat ini dipercaya untuk mendampingi Mas Fajar di Subdit Industri Selulosa dan Karet Hulu. Walaupun sudah berubah menjadi fungsional, tapi kami masih mengerjakan tugas sebagai PLH Kasubdit Industri Selulosa dan Karet Hulu. Demikian. Iya, terima kasih Bu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di penghujung minggu yang ini disambi Iya. juga ya Bu. Izin Punten sambil banget. Iya. disambi kita menyelesaikan administrasi kegiatan DIPA tahun 2021. Iya, di penghujung minggu yang cukup padat ya Bu, dan mengingat kondisi pandemi di Jakarta juga semakin mengkhawatirkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT tetap dalam kondisi yang sehat semuanya. Amin. Itu yang paling penting. Iya Bu. Jadi mungkin gak akan lama Bu. Mohon Siap. izin juga sebelumnya saya membawakan diskusi, mungkin bukan diskusi ya Bu, ngobrol. Kali ini agak lebih santai daripada kalau diskusi nanti jatuhnya jadi kaku gitu. Mungkin nggak terlalu lama, 5-10 menit Bu. Beberapa pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik. Siap. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya pertama saya ingin tahu nih dari pandangan Bu Citra, kita sebagai ASN tuh harusnya seperti apa sih Bu ketika membuat suatu kebijakan yang tentunya memberikan dampak yang luas kepada masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Mungkin terkait dengan bagaimana kita membuat kebijakan, tentunya kita harus sesuaikan dengan tugas dan fungsi serta penugasan kita itu di mana. Jadi kalau dalam hal kita di Subdit Industri Selulosa dan Karet Hulu, tentunya kebijakan yang kita ambil adalah terkait industri selulosa dan karet hulu. Untuk kebijakan sendiri tentunya kita sudah ada dasarnya ya. Kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Tentunya itu tidak terlepas dari undang-undang kita, tentunya dan peraturan turunannya. Itulah yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di lingkup Kementerian Perindustrian. Tentunya nanti itu disesuaikan lagi dengan kondisi industri binaan kita masing-masing. Jadi karena tiap industri tentu beda-beda karakteristik, beda-beda instrumen yang kita kenakan itu pasti beda-beda tergantung dari karakteristik dari masing-masing industri. Tentunya itu yang harus kita pedomani. Itu sih. Lalu kalau misalkan mengingat nih Bu, diingat kembali, ternyata saya kurang lebih sudah ada 6 bulan bergabung di timnya Bu Citra. Siap. Yang sudah beberapa kali diikut sertakan di beberapa kegiatan dan kunjungan ke industri yang pada waktu kunjungan pun juga saya nggak habis dibuat kagum oleh Bu Citra dan tim tentunya yang gimana semangatnya saling memberi pembelajaran yang baik lah dalam melaksanakan kegiatan. Bagaimana sih kita menyiapkan melaksanakan kegiatan yang baik supaya berjalan dengan lancar seperti itu. Dan beberapa kali juga kita sudah melakukan kunjungan industri dalam rangka verifikasi UI, dalam rangka penyusunan SNI juga. Nah di situ saya melihat
Bu Citra berhadapan dengan banyak pihak nih, berbagai industri-industri ini. Nah, saya juga pengen tahu dong Bu, tips dan triknya untuk menghadapi publik dalam hal ini pembinaan kita di industri-industri ini, bagaimana kita bisa tetap menunjukkan profesionalisme tapi dengan tetap memperhatikan etika ketika kita berhubungan dengan pihak lain seperti itu. Pertanyaannya tips gitu ya. Tips dan trik. Tips dan trik sebenarnya tentunya tidak perlu trik ya. Iya. Karena memang untuk ke industri binaan kita apapun itu sama seperti kita berinteraksi dengan siapapun. Tentunya kita harus mengedepankan etika dan integritas. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik, siapapun itu ya, dari level apapun gitu. Jadi baik dari pimpinan perusahaan ataupun ketika kita ke pabrik ketemu siapapun gitu, karena mereka adalah counterpart kita dalam membuat kebijakan. Sehingga kalau komunikasi kita baik, informasi yang kita peroleh juga akan baik, sehingga kita bisa mendapat input dalam rangka penyusunan kebijakan. Itu sih. Saya kira teman-teman di tim kita juga sama. Jadi memang karakter dari teman-teman di tim ini juga memang sudah baik. Jadi ketika memang dasar karakter sudah baik, itu kita ketemu, kemudian kita sepakati ini kita kalau ke industri, kita sudah sebelum berangkat kita sudah sepakati kita akan mencari data ini, kemudian kita akan ketemu dengan siapa, sehingga dengan persiapan yang baik dan komunikasi yang baik sebelum kita ke pabrik, ketika kita di pabrik pun insya Allah kita diterima dengan baik. Kemudian karena biasanya kita sudah mengirimkan kuesioner ataupun data pertanyaan yang akan kita diskusikan gitu. Jadi ketika kita ke industri pun mereka sudah siap, sehingga ya itu ketika mereka sudah siap, mereka juga memberikan informasi ini sudah baik gitu ya, karena sudah lengkap ya, karena sudah ada persiapan. Dan kalaupun ada yang kurang, itu kita bisa mintakan lagi, tentu dengan tetap komunikasi yang baik tersebut sih. Kuncinya komunikasi, dan memang kebetulan teman-teman di tim memang karakternya udah baik. Jadi dengan tim yang solid dan karakternya dari masing-masing individu sudah baik, itu udah enak banget sih. Sebenarnya itu enak karena memang masing-masing teman-teman ini karakternya udah oke banget. Itu sih. Iya, kalau saya juga masih berproses ya Bu. Saya ya, pasti melihat bagaimana Bu Citra, bagaimana Mas Daniel dan semua tim ketika setiap melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di subdit kita seperti itu Bu. Nah, dari beberapa kali nih Bu, saya sempat mendengar bahwa ada rencana Bu Citra untuk melanjutkan studi lagi nih teman-teman, di jenjang S3 untuk program doktoral. Itu gimana Bu untuk menjaga semangat untuk terus mau belajar, untuk terus mau meningkatkan kompetensi di posisi Ibu sekarang ini? Sebenarnya ini juga karena saya merasa tadi dalam proses ternyata memang semakin lama di satu karena kebetulan sesuai dengan backgroundnya memang saya dari masuk di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, ternyata makin kesini itu kita bukan makin tahu tapi makin nggak tahu. Ternyata banyak permasalahan industri yang dalam 15 tahun ini saya pikir sudah bisa ya dengan pengetahuan yang ada bisa diselesaikan ya. Tapi ternyata makin kesini tuh malah makin banyak hal yang memang kita perlu gali lagi, perlu pelajari lagi, dan mungkin salah satunya dengan mencoba untuk mengajukan sekolah lagi di tingkat yang lebih tinggi. Itu sih sebenarnya dari berproses tadi ya, dari berproses tadi, dan juga mungkin memang ada titipan harapan dari orang tua agar bisa terus melanjutkan pendidikan semampu saya. Dan mungkin ini dalam rangka berproses, dan saya merasa semakin kesini semakin kurang, sehingga saya berpikiran apakah mungkin dengan melanjutkan sekolah lagi itu bisa mengupgrade
kemampuan berpikir analitis saya dalam rangka menjalankan pekerjaan di Kementerian Perindustrian ini, khususnya di Direktorat Industrial dan Perkebunan. Kira-kira sebenarnya itu sih. Benar kata Mas Fajar bilang tadi, karena berproses terus ya, Bu. Ternyata makin lama kita itu bukan makin tahu, ternyata makin kesini itu permasalahan industri semakin banyak, dan sepertinya kita semua perlu selalu mengupgrade kemampuan, kompetensi ya, dengan sebenarnya mengupgrade itu banyak medianya ya, bisa training, bisa ikut seminar ya, tapi mungkin ini saya mencoba untuk mengupgrade dengan mempertimbangkan untuk sekolah lagi, tapi belum tahu ya, mohon doanya aja, doanya biar istiqomah. Pasti, Bu. Karena sebenarnya waktu melanjutkan S2 pun itu ya bukan hal mudah. Jadi menurut saya orang-orang yang bisa mengupgrade dirinya melalui jenjang pendidikan itu sangat luar biasa sih. Karena untuk komitmen, konsisten, dan menjaga, terutama ya konsisten itu ya, istiqomah, menjaga itu semangatnya sih, menjaga Bu. semangat kita. Iya. Semangat itu tentu perlu dukungan orang-orang sekitar, tentu perlu dukungan keluarga yang terdekat, tentu keluarga, rekan-rekan kantor. Karena dulu waktu S2 pun yang sangat mendukung adalah atasan saya pada saat itu mendorong untuk menyelesaikan pendidikan itu. Jadi saya kira lingkungan sekitar, support system kita itu sangat penting, sangat penting untuk membuat kita menjadi lebih baik setiap hari. Itu sih utamanya. Keren Gimana Mas banget sih, Fajar? memang saya Mas juga Fajar, kalau jujur semangat. saya juga salah satu doa dan tujuan saya, Bu, untuk bisa melanjutkan, kalau dari saya pastinya harus S2 dulu. Kalau S3 mungkin saat ini masih belum kepikiran, mungkin nanti ya, Bu, setelah PR saya untuk S2 udah terlaksanakan, mungkin ya tetap sebagai role model lah, Ibu Citra ini emang dibuat kagum lah, saya nggak habis-habis gitu. Saya malu saudara-saudara. Oh iya, Bu, jadi mungkin ini terakhir sih, Bu. Siap. Terakhir, boleh disampaikan harapan dari Bu Citra untuk teman-teman CASN 2019 Kementerian Perindustrian, dan secara umum juga bagaimana harapan Bu Citra kepada kami para CASN nanti ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Harapan ya, jadi buat teman-teman CASN yang pasti tentu kami di Kementerian Perindustrian yang sudah lebih dulu bergabung mempunyai banyak harapan kepada teman-teman, apalagi ini masih muda, masih bersemangat tentunya ya. Jadi sebagaimana kita ketahui kondisi ekonomi kita saat ini, tentu rekan-rekan juga tahu ini lagi dengan kondisi pandemi ini sangat berat untuk ekonomi kita, kemudian untuk perkembangan industri kita tentu perlu semangat, dan artinya integritas teman-teman untuk belajar bagaimana sih kira-kira kita bermitra dengan industri. Di sini kita kan posisinya sebagai policy maker ya, pembuat kebijakan. Bagaimana sih kebijakan itu bisa implementatif, kemudian bisa bermanfaat. Karena sebenarnya hal-hal yang mungkin terlihat sepele, hanya rapat-rapat ataupun mungkin sementara teman-teman baru belajar untuk administrasi maupun substansi, tapi percayalah bahwa itu semua akan ada manfaatnya begitu. Sebagaimana yang pernah kami lakukan, bagaimana kita memediasi antara industri percetakan dengan KPU dan industri kertas ya. Jadi bagaimana kita memediasi sehingga pengadaan kertas suara oleh KPU itu bisa disuplai oleh dalam negeri. Ini kan merupakan kebanggaan, selain kita bisa membantu teman-teman di industri percetakan, kita juga bisa menjamin bahwa pilkada serentak itu berjalan lancar. Jadi hal-hal yang mungkin
kita anggap wah saya ini nggak ada apa-apanya nih